So there still could be some changes and some boys that just missed out maybe coming in. So with that approach, that Indonesia is not only a great country but also great. Trio Emil, Dean, dan Jui telah resmi beralih federasi dan bisa membela skuad Garuda kala melawan Aussie dan Bahrain di akhir bulan ini. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Pak Ketua PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya pada Kamis 13 Maret kemarin dengan menjelaskan bahwa ketiganya bisa didaftarkan untuk pertandingan Timnas Indonesia terdekat. Kehadiran trio Grade A ini merupakan tenaga tambahan luar biasa bagi skuad Garuda dalam perjuangan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Untuk Emil Audero yang merupakan pesaing tepat bagi Marten Pas untuk mengawal gawang dari Timnas Indonesia, masuknya Emil juga menjadi angin segar bagi lini pertahanan skuad Garuda, sebab jika Pas harus absen karena cedera atau akumulasi kartu, Audero siap untuk mengisi posisi dari penjaga gawang utama. Kemudian untuk Dean James menawarkan opsi fleksibel di lini belakang dan juga dapat diandalkan sebagai pesaing Kelvin Verdong di posisi fullback ataupun wingback kiri. Dalam laga melawan Australia nanti pun, James berpotensi dimainkan lebih ofensif sebagai winger kiri untuk menggantikan Ragnar Oratmangun yang harus absen karena akumulasi kartu. Dan terakhir ada Jui Pelupesi, gelandang 31 tahun ini merupakan tandem ideal bagi Tom Hai di lini sentral skuad Garuda. Dengan pengalaman dan kemampuannya sebagai gelandang bertahan, ia diprediksi akan memiliki peran penting di lini tengah dalam menjaga keseimbangan dari permainan Timnas Indonesia. Dengan tambahan kekuatan dari 3 pemain naturalisasi ini, pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert tentu menargetkan hasil optimal dalam 2 laga mendatang, di mana 4 poin menjadi target utama untuk memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, saat ini kita memang makin mendekati hari pertandingan yang bisa dibilang sangat krusial. Tentu saja harapannya adalah tim Garuda bisa meraih hasil positif dari 2 laga yang bakal dilakoni terlebih dengan tambahan amunisi baru tadi. Nah, ambisi besar Indonesia untuk melaju ke panggung dunia sepertinya juga kian dekat dengan manuver yang terus dilakukan oleh PSSI, di mana yang terbaru setelah trio Emil, Dean, dan Jui, kini skuad Garuda pun kedatangan staf lengkap dari Belanda. Sebanyak 4 nama yang dimaksud adalah Chesley ten Wever, Reggie Plinker, Bram Verbruggen, dan Frank van Kempen. Seperti yang sudah dibocorkan oleh media Belanda sebelumnya, Frank van Kempen akan menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U23, di mana ia akan membantu kinerja dari pelatih Timnas Indonesia U23, Gerard van den Bosch. Sementara itu, Chesley ten Wever diprediksi akan menjabat sebagai performance spesialis di Timnas Indonesia. Ia bertugas untuk meningkatkan, menganalisis, dan mengoptimalkan kinerja individu maupun tim secara keseluruhan. Lebih lanjut, nama ketiga adalah Bram Verbruggen. Di bio Instagramnya, ia menyebut bahwa dirinya sebagai tim developer di Timnas Indonesia. Kemudian untuk Reggie Plinker, yang dulunya pernah membela Timnas Belanda senior dan membantu Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie, kemungkinan bakal menduduki posisi pelatih Timnas Indonesia U20 yang lowong, atau bisa saja menjabat sebagai posisi Direktur Teknik PSSI yang kini juga tengah dicari. Dan berkaca dari ini, upaya PSSI dalam melengkapi staf-staf Timnas Indonesia tentu tak lain dan tak bukan demi mendongkrak performa tim Garuda yang saat ini masih dalam trek tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi kabar gembira bak terus datang ke kubu Garuda, di mana yang paling baru ini bek Timnas Indonesia Kevin Dykes dinyatakan sudah pulih dari cedera dan siap menata pertandingan melawan Australia. Kevin sebelumnya mengalami cedera ketika FC Copenhagen melawan Chelsea di leg pertama 16 besar Conference League. Saat itu pemain 28 tahun ini mengalami salah tempuan sehingga pergelangan kakinya harus cedera. Akibat cedera itulah, Dykes yang awalnya diragukan membela skuad Garuda untuk melawan Aussie, namun dengan kondisinya yang sudah kembali sehat, ia dinyatakan bisa tampil membela skuad Garuda yang akan melakoni 2 pertandingan krusial di bulan ini.
Kesiapan dari segala aspek tim Garuda pastinya menjadi modal positif buat meraih poin maksimal nantinya. Hingga matchday ke-6 babak ketiga kualifikasi, Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dengan 6 angka dan hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Nah, peluang besar Indonesia buat menyabet tiket lolos otomatis yang ada ini lantas membuat sang rival Australia sampai panik. Bahkan secara mengejutkan turut mengumumkan pemanggilan skuad yang seakan menunggu selesainya dari naturalisasi Timnas Indonesia. Dikutip dari pernyataan Sakras, pengumuman skuad disiarkan secara langsung pada Jumat 14 Maret pagi pukul 7.30 pagi waktu Sydney atau 3.30 dini hari waktu Indonesia Barat dan juga disiarkan melalui seluruh sosial media Timnas Australia. Australia yang belum dalam posisi aman di papan klasemen membawa misi penting untuk melebarkan jarak poin dan juga menjaga pos kedua demi tiket lolos langsung. Jika saja mereka sampai tersandung di satu laga yang ada nanti, tim-tim lain di bawahnya siap untuk merangsek posisi mereka termasuk skuad besutan Patrick Kluivert. Ya, jika berbicara soal pemanggilan skuad, tentu kalian masih ingat gimana gonjang-ganjing negara tetangga alias Malaysia kemarin-kemarin yang mendesak federasinya untuk segera mengumumkan skuad kualifikasi Piala Asia 2027. Federasi Sepak Bola Malaysia sebelumnya sempat gembar-gembor akan mendatangkan pemain naturalisasi tambahan guna memperkuat Harimau Malaya. Namun berselang 1,5 bulan kemudian, FAM bagaikan diterpa bencana, di mana pemerintah Malaysia diduga memilih untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi 8 pemain keturunan yang sedang diupayakan FAM karena tidak sesuai dengan regulasi. Nah, karena ini pelatih anyar Timnas Malaysia Peter Klamovski memanggil pemain-pemain yang sebelumnya memperkuat skuad Harimau Malaya seperti Paulo Josu, Hendrik Dos Santos, Safwan Mazlan, Hakimi Azim Rosli, dan lain-lain. Kondisi ini lantas membuat pecinta sepak bola Malaysia sangat kecewa. Mereka semakin iri dengan kiprah mulus PSSI dalam mendatangkan pemain keturunan, sementara timnasnya blegedes. Tak sampai di situ, dari salah satu komentar fans Malaysia di akun resmi FAM, banyak supporter yang heran serta kecewa dengan keputusan dari Peter Klamovski kembali memanggil Mohammadul Sumareh untuk memperkuat lini depan Malaysia. Kekecewaan ini buntu dari statistik pemain naturalisasi berusia 30 tahun tersebut yang terbilang tidak terlalu mentereng di musim ini. Menurut data transfer market, Mohammadul Sumareh cuma tampil sebanyak 9 pertandingan dengan torehan 1 gol serta 1 assist di semua ajang bersama Johor Darul Takzim. Keputusan-keputusan inilah yang membuat mereka kian ngamuk dan membandingkan skuad negaranya dengan Indonesia.